Pasal ke-98. Mukjizat Yesus, 5 potong roti dan 2 ekor ikan mencukupi kebutuhan kira-kira 5.000 orang, selain perempuan dan anak-anak. Dan ketika ia selesai mengatakan demikian, maka pulanglah khalayak ramai itu bersama imam, hakim, dan Herodes, sedang mereka masih memperbincangkan tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Dari itu imam mengemukakan keinginannya kepada hakim untuk menulis semua persoalan itu ke Roma kepada majelis orang-orang tua, keinginan yang mana telah dilaksanakan oleh hakim. Karena itulah majelis orang-orang tua telah mengasihani Israel dan mengeluarkan perintah yang melarang dan mengancam dengan hukuman mati setiap orang yang menamakan Yesus nabi orang Yahudi dari Nazaret itu Tuhan atau anak Allah. Perintah yang demikian itu terukir di atas tembaga, kemudian digantungkan di dalam rumah peribadatan. Dan setelah sebagian besar dari rapat tersebut kembali, tinggallah kira-kira 5.000 orang laki-laki selain perempuan dan anak-anak. Mereka tidak dapat pulang seperti yang lain karena perjalanan itu telah meletihkan mereka, dan karena sejak 2 hari mereka tidak mendapat roti. Sedang sangat rindunya mereka untuk melihat Yesus menyebabkan mereka lupa untuk membawa suatu bekal, sehingga mereka makan rumput yang hijau. Ketika Yesus melihat keadaan yang demikian, maka terdoronglah oleh rasa kasih sayangnya kepada mereka. Ia mengatakan kepada Filipus, "Di manakah kita bisa dapat roti untuk orang-orang ini agar mereka tidak mati kelaparan?" Filipus menjawab, "Wahai Tuanku, bahwa 200 keping dari emas tidak akan cukup untuk membeli roti yang dapat menutupi kebutuhan mereka." Dan berkatalah Andreas di saat itu, "Di sini ada seorang pemuda yang mempunyai 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Akan tetapi sampai di mana itu di tengah-tengah bilangan manusia yang sebesar ini?" Yesus menjawab, "Suruhlah khalayak ini untuk duduk." Maka duduklah mereka, bergerombol-gerombol 50-50 dan 40-40 orang. Di saat itu Yesus berkata, "Dengan nama Allah." Lalu diambilnyalah roti itu, kemudian ia mendoa kepada Allah, kemudian dipotongnya roti itu dan diberikan kepada para murid. Kemudian para murid membagi-bagikannya kepada khalayak ramai. Dan begitulah pula diperbuatnya 2 ekor ikan, sampai mereka semuanya makan dan kenyang. Pada waktu itu Yesus mengatakan, "Kumpulkanlah sisanya." Maka oleh para murid dikumpulkanlah sisa-sisa itu, sehingga memenuhi 12 keranjang. Di waktu itu setiap orang meletakkan tangan pada kedua matanya sambil bertanya-tanya, "Apakah aku ini terjaga atau bermimpi?" Mereka semuanya tinggal selama 1 jam seperti orang gila disebabkan oleh mukjizat yang besar itu. Dan setelah Yesus bersyukur pada Allah, maka ia menyuruh mereka pulang, kecuali 72 orang yang tidak mau meninggalkan dia. Dan ketika Yesus melihat keimanan mereka, dipilihlah mereka itu menjadi murid-murid. Pasal ke-99. Yesus menyendiri di sebuah gua di padang belantara di Teroas dekat Yarden. Memanggil ke-72 orang itu bersama ke-12 muridnya datang ke sana. Lalu Yesus berceramah kepada mereka, kisah Nebukadnezar Raja Babil membakar rumah peribadatan yang kudus. Maka ketika Yesus menyendiri di sebuah gua di padang belantara di Teroas dekat Yarden, dipanggillah olehnya ke-72 orang itu bersama ke-12 muridnya. Dan setelah ia duduk di atas sebuah batu, ia menyuruh mereka duduk di sampingnya sambil membuka mulutnya seraya bernafas panjang. Katanya, "Sungguh kita hari ini telah menyaksikan suatu dosa yang besar di Yudea dan Israel. Dosa itu mendebarkan hati yang ada di dadaku karena takut kepada Allah. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa Allah cemburu atas kemuliaannya dan mengasihi Israel sebagai kekasih yang asyik. Sedang kamu mengetahui bahwa apabila seorang pemuda itu mencintai seorang perempuan yang tidak membalas cintanya, bahkan mencintai orang lain, akan timbullah kemarahannya dan membunuh lawannya. Bahwa aku mengatakan kepadamu, begitulah Allah berbuat. Sebab di waktu Israel telah mencintai sesuatu yang karenanya mereka lupa kepada Allah, maka dibinasakanlah sesuatu itu olehnya. Benda apakah di sini, di atas bumi ini yang disukai oleh Allah
lebih dari jabatan keimaman dan rumah sembahyang yang kudus? Dan kendati pun demikian, namun ketika masyarakat itu lupa akan Allah di zaman Nabi Yeremia dan membangga-banggakan rumah peribadatannya saja, disebabkan rumah itu tidak ada bandingannya di seluruh dunia, maka hal itu membangkitkan kemarahan Allah melalui Nebukadnezar Raja Babil dan memenangkannya bersama tentaranya atas negeri yang kudus. Maka dibakarnya dan dibakar pula rumah peribadatan yang kudus itu, sampai benda-benda yang kudus di mana para nabi Allah menggeletar untuk menyentuhnya telah terinjak-injak di bawah telapak kaki kaum kafir yang penuh dengan dosa. Dan Ibrahim telah mencintai anaknya Ismail agak berlebihan sedikit dari yang sepatutnya. Maka dari itu Allah telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, agar terbunuhlah cinta jahat itu di dalam hatinya, dan itu akan terlaksana andai kata pisau itu dapat memotong. Juga Daud telah mencintai Absalom dengan kecintaan sangat dalam. Maka Allah membiarkan anak itu melawan ayahnya, maka digantunglah ia dengan rambutnya dan dibunuhlah ia oleh Yoab. Alangkah dahsyatnya hukum Allah, bahwa Absalom ketika mencintai rambutnya lebih dari segala sesuatu, maka berbalik menjadi tali yang ia digantung dengannya. Dan Ayub yang baik hampir melebihkan kecintaannya kepada anak-anak lelakinya yang 7 dan anak-anak perempuannya yang 3 itu. Maka oleh Allah diserahkannya lah dia kepada setan, sehingga tidak saja ia mengambil daripadanya anak-anak dan kekayaannya dalam satu hari, tetapi ia pula menyerangnya dengan suatu penyakit yang berat, sehingga ulat-ulat itu keluar dari jasadnya selama 7 tahun. Dan bapak kita Yakub telah mencintai anaknya Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain. Dari itu Allah telah mentakdirkan anaknya itu terjual, dan ia menjadikannya Yakub tertipu oleh anak-anaknya itu sendiri. Sehingga ia mempercayai bahwa suatu binatang buas telah menerkam anaknya, karenanya ia tinggal 10 tahun dalam keadaan menangis. Pasal ke-100. Dosa Israel itu melebihi dosa-dosanya yang lain 3 kali ganda. Demi Allah, wahai saudara-saudara, sesungguhnya aku pun takut Allah murka kepadaku. Dari sebab itu harus kamu pergi ke Yudea dan Israel seraya memberitakan kebenaran ini kepada cucu-cucu Israel yang ke-12 itu, sehingga terbongkarlah tipu daya mereka. Para murid itu menjawab sambil ketakutan dan menangis, "Kami sungguh akan melaksanakan segala apa yang kau perintahkan kepada kami." Kemudian Yesus mengatakan, "Marilah kita sembahyang dan berpuasa selama 3 hari. Kemudian dari sekarang dan seterusnya, hendaknya kita sembahyang kepada Allah 3 kali apabila terlihat bintang utama itu tiap malam. Dikala melaksanakan sembahyang kepada Allah, kita harus memohon rahmat daripadanya tiap kali, karena dosa Israel itu melebihi dosa-dosa yang lain 3 kali lipat." Para murid menjawab, "Hendaklah terjadi demikian." Maka ketika selesai hari yang ketiga, Yesus pada pagi hari yang keempat telah memanggil semua murid-murid dan rasul-rasul, lalu mengatakan kepada mereka, "Cukuplah Barnabas dan Yahya yang tinggal bersamaku. Adapun kamu, maka bolehlah keliling di negeri-negeri Samaria, Yudea dan Israel seluruhnya, memberitakan kepada mereka perihal tobat, karena sebenarnya kapak itu terletak dekat dari pokok yang akan engkau potong. Dan sembahyanglah kamu untuk orang-orang yang sakit, karena Allah telah memberikan aku kekuasaan atas segala penyakit." Ketika itu berkatalah yang menulis ini, "Ya Guru, jika murid-muridmu ini ditanya tentang cara yang harus dikerjakan untuk menyatakan tobat, maka bagaimanakah mereka harus menjawab?" Yesus menjawab, "Jika seorang menghilangkan sebuah kantung, apakah ia harus memutar-mutar mata untuk melihatnya, atau tangannya untuk mengambilnya? Lidahnya untuk menanya-nanyakan saja? Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi ia menoleh-noleh dengan seluruh badannya dan menggunakan seluruh dayanya untuk menemukannya." "Betulkah ini?" Penulis ini menjawab, "Itu adalah benar sepenuhnya."